Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat malam Jumat guys. Udah pada ngaji belum nih? Ayo jangan lupa ngaji. Jangan perkara dunia aja yang dicari guys ya. Aduh, saya malam Jumat ngemil ini guys, pengkon. Saya tuh suka makan kue-kue kecil kayak gini guys, mengganjal perut ya guys ya. Sambil minum kopi, sambil ngoceh nggak jelas di kamar. Ya tapi nggak apa-apa ya guys ya, ngoceh nggak jelas. Yang mendengarkan saya terima kasih banyak. Semoga banyak mengambil hikmah dan pelajaran ya guys ya. Karena pengalaman hidup seseorang itu bisa menjadikan kita motivasi untuk lebih baik ya guys ya. Sepakat. Hari ini sebenarnya saya ada keselnya, ada marahnya, ada sedihnya guys, ada harunya guys. Cerita ini datang dari seorang ibu yang tadi siang menelpon saya. Karena di konten saya itu ada yang saya sebutkan namanya Andri, Mbak Andri. Dan kebetulan anaknya ibu ini namanya juga Mbak Andri guys, Andriani, yang hilang kontak dari bulan Juli katanya guys. Ya sekitar 5 bulanan lah guys. Mbak Andre ini hilang kontak guys sama ibunya. Ibunya saat ini mencari kemana keberadaan Mbak Andre guys. Karena bukan hanya menghilang guys. Ternyata Mbak Andre ini membuat masalah yang membuat orang tuanya itu terlilit hutang di Indonesia. Dikarenakan menolong Mbak Andri yang terlilit Bank Hong Kong. Dan sekarangnya sudah dibantu keluarga, sudah rumahnya dijadikan jaminan ke Bank Indonesia, membantu seorang putri. Nyawanya di Hong Kong, malah kabur ini Mbak Andri ini. Aduh, semoga Mbak Andri ini mendengarkan video saya. Ada pesan dari ibumu bahwa apapun masalahmu yang kamu hadapi saat ini, tolong cerita dengan orang tuamu. Insya Allah orang tuamu akan selalu mendampingi kamu di masa-masa sulitmu. Jangan menghilang, jangan kabur. Ya, buat Mbak Andri, namanya Mbak Andriani. Nih Mbak Andriani, nih. Mungkin cerita ini kalau Mbak Andri mendengar pasti merasa dan paham. Yuk, gimana sih cerita dari ibu yang berzolimi ini? Semoga bisa mengambil pelajaran supaya kita jangan membebankan ibu kita yang ada di Indonesia guys ya, dengan masalah kita yang ada di Hong Kong, yang kita buat sendiri karena salah sendiri. Jangan dicontoh ini. Yuk lanjut. Hari ini siang hari saya mendapatkan telepon dari seorang ibu yang pada waktu itu mengirim saya message yang bertuliskan, "Kak, tolong angkat telepon saya nggak tahu lagi harus gimana." Saya berpikir saat itu ya mungkin ibu ini posisinya bekerja di Hong Kong dan membutuhkan nasihat atau membutuhkan jalan keluar. Beliau menghubungi saya hampir berapa kali, tapi saya nggak angkat karena sekali lagi, kalau saya lagi bekerja, saya cuma bisa membaca dan membalas chat. Tapi untuk menerima telepon, ya saya menunggu waktu istirahat saya guys. Akhirnya setelah makan siang, saya bisa duduk dan saya bisa menghubungi beliau. Akhirnya saya menghubungi beliau dan menanyakan apakah bisa ditelepon. Akhirnya pada pukul 1:30 siang saya menelpon beliau guys. Dan ternyata saya berbicara dengan seorang ibu yang anaknya bekerja di Hong Kong sudah 4 tahun. Namanya Mbak Andriani. Seorang ibu yang sangat khawatir keberadaan anaknya saat ini tidak ada kabar beritanya. Di sini pun Mbak Andri memiliki saudara. Saudaranya juga sedang mencari nih Mbak Andri. Karena dari media sosial dan nomor handphonenya semuanya diblok dan tidak ada kabar beritanya lagi. Nah, saya bertanya dong sama ibu ini. Kenapa ibu menangis? Karena saya jujur aja guys. Saya menerima telepon ibu ini, saya juga merasakan sedih ya guys ya. Karena seorang ibu yang sedang menangis dengan menahan rasa amarah di hatinya yang saya tahu. Akhirnya, tolong ibu cerita pelan-pelan. Apa yang bisa saya bantu? Akhirnya, ibu ini bertanya kepada saya, "Kak, yang kakak ceritakan yang namanya Andre itu apakah anak saya?" Ya saya langsung bilang sama ibunya, "Bu, dalam konten saya itu tidak pernah memberikan identitas nama asli dari mereka. Karena bagaimanapun, aib mereka, masalah mereka wajib saya tutupi ya guys ya. Mereka hanya berbagi pengalaman sebagai pembelajaran kita. Bukan berarti itu menggunakan nama asli mereka ya guys ya." Akhirnya saya jelaskan ke ibunya, "Bu, maaf bu, ini namanya Mbak Andri. Itu adalah nama yang saya buat sendiri." "Kenapa dengan nama Mbak Andri bu?" "Itu anak saya kak. Sudah 4 bulan sampai 5 bulan tidak ada kabarnya. Menghilang. Sebagai orang tua, saya khawatir
Anak perempuan yang bekerja di Hong Kong 4 tahun berjalan dan baru 5 bulan gak ada kabar beritanya. Langsung saya berpikir apakah dia memiliki masalah hutang. Dan ibu ini mengatakan sangat membuat saya shock ya guys ya. Ini pembelajaran buat kita semuanya nih. Mbak Andri ini, tarik mundur ya, 7 bulan lalu mengatakan kepada ibunya bahwa dia sedang dikejar-kejar oleh pihak Bank Hong Kong yang membutuhkan uang sebesar 60 juta untuk menyelesaikan perkara banknya di Hong Kong. Akhirnya Mbak Andri ini memohon dengan sangat kepada ibu dan bapaknya. Pada waktu itu, alhamdulillahnya Mbak Andri ini masih memiliki orang tua yang utuh guys. Ibu bapaknya masih produktif ya, maksudnya masih sehat. Dan Mbak Andri ini memohon kepada orang tuanya untuk dibantu sebanyak 60 juta untuk dikirimkan dari Indonesia ke Hong Kong. Ibunya ini nggak punya uang guys untuk membantu Mbak Andri nih. Mbak Andri ngomong, kalau 1 minggu ini saya nggak bisa mendapatkan 60 juta, saya di penjara katanya guys. Saya akan mendapatkan masalah hukum karena hutangnya dia di Bank Hong Kong guys. Sampai 60 juta dia meminta uang kepada orang tuanya. Ya orang tuanya ini kan diberatkan dengan masalahnya dia ya yang di Hong Kong, otomatis berpikir macam-macam orang tuanya. Kaget kan, dan kebetulan orang tuanya ini sangat menyayangi Mbak Andri guys. Nah akhirnya orang tuanya ini mencari solusi dengan bapaknya. Dan Mbak Andri ini memohon terus-terusan kepada orang tuanya. Ya bagaimanapun ya guys ya, seorang anak kan masih punya orang tua. Pasti sesulit-sulitnya anak, dia pasti meminta bantuan kepada orang tuanya. Akhirnya kesepakatannya di mana sertifikat rumah dari orang tuanya Mbak Andri ini digadaikan untuk meminjam bank di BRI guys. Sebesar 60 juta. Di ACC sama bank BRI-nya, jelas. Ya karena rumahnya juga layak ya, sampai bisa mendapatkan pinjaman sebanyak itu. Akhirnya saya bertanya sama ibu ini, Bu, apakah uangnya dikirim ke Hong Kong? Iya kak. Amazing. Pengorbanan seorang ibu untuk anaknya, menyelamatkan anaknya dari semua masalah. Tapi balasan seorang anak kepada ibu ini seperti kayak air susu dibalas air tuba ya guys. Tolong kalian yang masih memiliki orang tua, jangan contoh Mbak Andri ini. Akhirnya saya bertanya sama ibu, terus bagaimana awalnya Mbak Andri ini mengiyakan, karena pembayaran di BRI itu musiman guys. Jadi per 6 bulan orang tuanya itu harus membayar 13 juta. Yang kalau setiap bulannya itu bayarnya 3 juta. Mbak Andri ini sudah mengiyakan kalau nanti dia akan cicil tuh 5 juta per bulan. Selebihnya dari cicilan itu dia akan memberikan kepada orang tuanya. Kan cicilannya 3 juta ya. Boro-boro 3 juta guys. Boro-boro 5 juta. Mbak Andri ini tukang modus ini. Tukang menipu nih kayaknya. Sampai orang tuanya aja dibohongi ya guys ya. Boro-boro cicilan 5 juta. Boro-boro 5 juta. Mau mendekati pembayaran per 6 bulannya aja malah ngilang ini Mbak Andri ini. Mbak, orang tuamu ini lagi sedih loh. Subhanallah ya. Bahkan orang tuanya itu merintih dengan kalimat begini. Kak, tolongin saya, carikan anak saya. Ya saya bilang, Bu, bagaimana saya harus mencari? Sedangkan foto anaknya ibu aja saya nggak punya. Kalau misalkan ibu tidak keberatan, ya saya minta fotonya Mbak Andri. Ya barangkali aja pendengar saya salah satu temannya Mbak Andri. Tapi insya Allah katanya fotonya akan dikirim ya. Kita bareng-bareng ya mencari Mbak Andri. Semoga Mbak Andri masih dalam lindungan Allah, tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan ya. Kalaupun Mbak Andri saat ini memiliki masalah, tolong ingat orang tua. Kalaupun Mbak Andri ini belum punya uang untuk membayar, kata ibu Mbak Andri ini, nggak apa-apa dok, asal ada kabar. Uang itu bisa dicari. Kehilangan anak, kehilangan orang tua, itu nggak bisa ya guys ya. Kesempatan hidup kita cuma sekali. Akhirnya dari pembicaraan itu, saya hanya memberikan motivasi kepada ibunya Mbak Andri. Bu, yang sabar ya. Insya Allah, Allah itu nggak tidur. Dimana Mbak Andri mungkin saat ini hilaf, salah, ketakutan. Dari nada nangisnya seorang ibu, saya ikut sakit guys. Saya ikut sedih guys. Coba kalau ibunya Mbak Andri ini ada di samping saya, mungkin saya peluk ya. Coba guys, kita membesarkan seorang anak dari kecil sampai beranjak dewasa, sampai mempercayakan bekerja ke Hong Kong, dan ujung-ujungnya malah menipu orang tuanya, dan sertifikat rumahnya digadaikan ke bank. Mau bayar pakai apa? Sedangkan ibu itu mempercayai anaknya di Hong Kong bergaji 9 juta. Masa untuk menebus sertifikat aja nggak bisa, nggak mampu. Saya yakin Mbak Andri ini terlilit banyak masalah di Hong Kong. Makanya dia menyelamatkan diri. Betapa egoisnya sebagai seorang anak, tidak
memperhatikan orang tuanya ya guys ya. Iba sangat disayangkan. Saya berbagi kisah ini kepada kalian supaya kalian ini yang lagi terlilit hutang atau memiliki masalah di Hong Kong untuk tidak membebankan orang tua kalian yang ada di rumah dengan sangkut pautan kalian di sini. Saya tahu bagaimanapun kalian sedang mencari jalan keluar untuk keluar dari yang namanya jerat rentenir, jerat hutang piutang, hutang bank, atau masalah keuangan lainnya. Untuk itu, jadikan kasusnya Mbak Andre ini yang menzolimi orang tua, yang menipu orang tua, yang menggadaikan sertifikat rumah orang tua, dan sekarang menjadi seorang pengecut lari dari masalah. Apakah Mbak Andre ini kabur? Apa masih ada di majikannya? Sekarang keluarga sedang mencari, berupaya mencari keberadaan Mbak Andriani. Semoga Mbak Andriani kalau misalkan mendengar video saya terketuk hatinya untuk menghubungi ibu Anda. Sayang Mbak, umur orang tua kita nggak ada yang tahu. Boro-boro kita bercita-cita ingin menaikkan haji orang tua, ingin mengumrohkan orang tua, ingin membuatkan rumah untuk orang tua, di mana saat itu mungkin cita-cita dulu sebelum ke Hong Kong ada di benak kita semua untuk membanggakan orang tua, untuk membahagiakan orang tua satu-satunya. Tapi pada kenyataannya, pada realnya saat kita sudah di Hong Kong, kita lupa dengan semua harapan-harapan, cita-cita. Dikarenakan apa? Dikarenakan pergaulan, lingkungan yang membuat kita berubah menjadi orang lain, menjadi orang yang lupa dengan keluarga. Ingat, saat kalian sulit, keluargalah yang menolong. Sekarang, keluargamu dalam kesulitan, kamu lebih memilih untuk menyelamatkan nyawamu sendiri. Bukankah kamu adalah anak durhaka? Tolonglah, kita banyak-banyak belajar dari masalah ini. Semoga kita tetap menjadi PMI yang keren, yang terus membahagiakan orang tua kita di rumah, rezeki ngalir, berkah terus, menjadi orang yang penuh manfaat untuk orang banyak. Semoga pendengar saya di sini menjadi orang yang sukses. Amin. Aduh, ayo guys, kita berdoa yuk untuk ibunya Mbak Andre. Semoga ibu dan bapaknya Mbak Andre ini selalu sehat, diberikan jalan keluar, dan dimudahkan rezeki untuk membayar hutang. Amin. Amin ya robbal alamin. Ibu tetap semangat, terus yakin, jaga kesehatan, dan insya Allah akan membantu di setiap kesulitan ibu dan keluarga. Semoga Mbak Andriani juga segera disadarkan untuk segera menghubungi ibu. Ibu adalah ibu yang baik, ibu yang mencari keberadaan anaknya di mana. Ibu adalah ibu kita semuanya. Terima kasih guys ya, udah mendengarkan sharing saya malam ini di malam Jumat. Semoga keberkahan terus mengalir untuk kita semuanya. Amin. Ayo guys, ngopi dulu. Kok akhir-akhir ini saya ceritanya sedih terus ya guys ya. Bagaimana ya guys ya, saya mewakili orang-orang di luar sana yang mungkin hatinya lagi sakit ya guys ya. Ya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Pengalaman hidup mereka dijadikan motivasi untuk hidup kita lebih bersyukur lagi. Amin. Cheers.